Yang pastinya ekstrakurikulernya tetap ke drum band dan tetap juga ke agama, Miss. Oh, tetap ke agama. Jadi kalau ada lomba-lomba yang memang berhubungan dengan agama, memang kita turunkan anak-anak itu ya. Jadi, dan alhamdulillahnya pun menang ya, Bu ya. Alhamdulillah, itulah plus-plusnya mereka juga. Plus-plusnya mereka. Begitu. Ada dapat 3 piala. Masya Allah, hebat, tepuk tangan dulu dong. Jadi TK Al-Azhar 2 Sesumbaksel dapat 3 piala. Lalu kemarin ada yang di Pekor. Itu 3 juga. 3 juga piala. Juara 1 semua itu. Juara 1 semua. Juara Kece konser. banget. Juara apa ya? Ya. Color guard dan kostum. Gita Pati. Nah, itu. Oke. Untuk kegiatan agama tahun ini nanti insya Allah sekitar bulan Mei agak akhir kami akan melaksanakan tasmi khusus untuk surat An-Naba. Masya Allah. Khusus surat An-Naba itu nanti akan ditampilkan dan jangan lupa Miss nanti ada di YouTube pastinya. Oke, pasti banget itu dong, tadi. jelas. Nanti akan langsung diliput. Untuk yang walaupun dia masih bayi, ada kemampuannya memang yang sudah cukup tinggi, ada yang biasa-biasa saja dan ada yang rendah. Dan itu tadi untuk kemampuan yang dia rendah itu harus kita prioritaskan banget. Ekstra ya Bu ya? Ekstra banget. Nah itu tadi tetap kita harus rangkul, tetap kita harus ya pokoknya gimana caranya agar dia itu seenggak-enggaknya bisa sama dengan temannya yang lain. Temannya yang itu lain. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Welcome back again dengan Miss L di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah hari ini Miss L bisa lagi menyapa teman-teman semua lewat udara, yang pasti masih di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dan di sini Miss L sudah kedatangan bintang tamu yang cantik-cantik pastinya. Nanti Miss L akan perkenalkan siapakah bintang tamu kita dari unit mana. Tapi sebelum Miss L mau ngobrol-ngobrol sama mereka, Miss L mau tetap kasih informasi ke teman-teman semua kalau Yayasan Al-Azhar Lampung sudah mulai membuka pendaftaran murid baru dari unit TK, SD, SMP, dan SMA ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang ada kenalan, tetangga, ataupun ponakan, mungkin ada yang sudah punya cucu yang lagi ngedengerin Miss L ya, boleh ajak bergabung ke Yayasan Al-Azhar Lampung karena kita sudah mulai membuka pendaftaran ya. Oke, jangan lupa ya. Oke deh ya. Nah hari ini tanpa panjang lebar lagi, Miss L sudah bisa menyapa teman-teman semua di podcast ini. Dengan senang hati kita kedatangan bintang tamu yang gelis-gelis pisan ya, kalau bahasa Sundanya ya kan. Aduh senyumnya sumringah banget. Kita kedatangan bintang tamu dari unit, salah satu unit TK Al-Azhar ya kan. Ini dari unit mana ya Bu? TK mana ibu-ibu? TK 2. TK Al-Azhar 2. Tepuk tangan dulu dong. Gimana kabarnya hari ini Bu Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Yang pasti di samping Miss L tetap kalau kelihatan dari mukanya udah senior banget. Yang pasti ini ibu kepala sekolah yang cantik, yang baik hati, yang ngomongnya lemah lembut banget ya Bu ya. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Lalu ada 2 perwakilan juga nih teman-teman dari guru dari kelompok A dan kelompok B ya. Kita bisa bilangnya apa Mbak? Kelompok kalau B2 dan B1 dan B2 dengan B1 dengan B2 ya. Oke deh. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama ibu gurunya, kita ngobrol dulu sama kepala sekolah dari TK Al-Azhar 2. Ibu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ibu boleh perkenalan diri dulu, mungkin dari namanya, dari mungkin bisa memperkenalkan sekalian juga profil singkat TK-nya, ada alamatnya di mana? Silakan Bu, boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Samsia, SPD PAUD ya, yang sebagai Kepala TK Al-Azhar 2 Wai Halim yang terletak di Jalan Kimaja, Perumnas Wai Halim. Jalan Kimaja, Perumnas Wai Halim, berarti di sepanjang jalan, di pinggir jalan ya Bu ya? Iya, pinggir jalan ya. Dan sekarang pun Bu Nur sudah berada di Yayasan Al-Azhar Lampung sudah berapa lama Bu? Saya mulai tahun 1988, jadi sudah 36 tahun. Masya Allah, sudah 36 tahun di Al-Azhar. Ya Allah, Bu, Ibu dari tahun 1988. Itu aku baru umur 1 tahun loh Bu. Mungkin ada yang belum lahir ini. Vera belum lahir ya. Kalau Bu Puji udah lahir ya Bu ya? Sudah ya. Bu, jadi Ibu berarti sudah 36 tahun. Ya. Dan Bu Nur ya, aku manggilnya Bu Nur ya. Iya. Ibu Nur ya manggilnya ya. Kalau anak-anak biasanya memanggilnya dengan Ibu Nur. Iya, Bu Nur. Oke. Gitu.
Bu Nur sudah 36 tahun di Yayasan Al-Azhar. Nah teman-teman, mungkin teman-teman yang kalau lagi lewat Wai Halim itu di pinggir jalan, di Jalan Kimaja itu ada TK Al-Azhar 2 ya, yang alhamdulillah insya Allah di tiap tahunnya selalu rame ya Bu ya, alhamdulillah ya. Ya. Jadi dan Bu Nur ini sudah lama banget jadi kepala sekolah TK Al-Azhar 2. Ibu sudah 36 tahun, apakah dulu memang langsung bergabung di TK Al-Azhar 2 Bu? Saya 1988 mulai di SD Al-Azhar. Oh gitu. Waktu itu SD Al-Azhar baru merintis dari kelas 1 sampai kelas 3. Oh SD Al-Azhar. Iya. Dulu belum ada Al-Azhar 1, 2, oke. Kelas 1 sampai 3 aja karena banyak wali murid yang menginginkan tamatan TK Al-Azhar itu supaya melanjutkan kalau bisa didirikan SD seperti itu. Kemudian tamatan di TK Al-Azhar itu banyak sekali berminat untuk melanjutkan di SD Al-Azhar. Iya. Makanya yayasan mendirikan SD pada saat itu masih di Cengkeh. Di Cengkeh, oke. Di Cengkeh waktu itu ya muridnya baru 3 kelas. 3 kelas, iya. Kemudian tahun 90 itu SD Al-Azhar mulai pondasi yang sekarang ditempatin ya di Jalan Tanggamus. Kemudian kira-kira tahun 92 baru bisa pindah SD yang dari Cengkeh itu pindah ke SD Al-Azhar. Yang sekarang. Ya, terus ada pelurusan dari dinas bahwa guru TK harus kembali Ke TK, ke asalnya, oke. Nggak boleh di begitu. SD, jadi Oke. saya kembali ke TK Lada. TK Lada, Masya Allah. Tapi Bu Nur sudah jadi kepala sekolah berapa puluh tahun? Nah, kalau kepala sekolah saya mulai tahun 2010. Berarti udah 24 tahun Bu Nur. 2010 jadi berapa? 14 tahun maksudku. Iya. Iya, 14 tahun. Waduh, 14 Masya Allah, udah lama banget ya Bu Nur ya. Masya Allah, luar biasa banget. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Bu Nur, kepala sekolahnya. Sekarang Miss El mau geser dikit dulu, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Nur ya. Miss El mau geser dulu ke Ibu Guru yang di tengah, boleh perkenalan diri dulu Bu? Iya. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Ibu Vera Epiana, saya mengajar di kelompok B2 TK Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Ibu Vera, oke. Ibu Vera ya, sudah lama ya Bu di TK Al-Azhar 2? Alhamdulillah Miss masih baru, Oh masih baru, sudah berapa belas? baru 12 tahun. Baru ya, kita beda dikit lah ya, Betty ya. Oke deh. Lalu ibu yang di ujung, ibu yang paling lemah gemulai kayaknya, boleh perkenalan diri dulu Bu? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ibu Pujiati. Saya sebenarnya juga sama ngajar di kelas B2, cuma saya merangkap B1 Miss. Oke. Itu tadi kalau di TK Al-Azhar untuk guru agamanya itu ada khusus. Betul. Jadi untuk pembelajaran agama emang sudah ada guru kelas, namun ditambah dengan khusus guru agamanya. Jadi kami ada 2. Masya Allah. Itu- Jadi bisa dibilang kelas pelajaran tambahan ya? Itu Oke. pelajaran plus untuk TK Al-Azhar 2. Benar, plus banget kayaknya Bu Puji ya. Itu ada 2, ada Bu Pasyawati dengan saya sendiri. Jadi saya megang agamanya khusus 2 kelas. Masya Allah. B2 dengan B1 Betul, dan Bu Pasyawati B3 dengan B4. Masya Itu Allah, tadi. luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong buat ibu gurunya semua. Luar biasa, sudah 12 tahun. Lalu Bu Puji sudah berapa belas tahun Bu di TK Al-Azhar? Sama juga, masih Sama, baru. Masih baru ya. Iya, Kita bilangnya kayak Bu masih baru Vera. ya teman-teman Iya. ya. Padahal kayaknya udah belasan karena nggak kerasa banget ya Bu ya. Oke Karena deh. biar semangat itu adik Miss. Benar. Ah, Jadi kita tetap kelihatan muda ya Bu Puji Iya, ya. itu Benar. selalu. Walaupun umur makin tua. harus itu Miss. Oke, aku balik lagi ke Bu Nur ya. Oke. Bu Nur tadi sudah menjadi kepala sekolah sudah 14 tahun ya di TK Al-Azhar 2. Nah, untuk keadaan TK sendiri Bu Nur, fasilitasnya apa aja sih di TK Al-Azhar 2 Bu? Alhamdulillah fasilitasnya sudah mumpuni lah. Betul. Sudah ada. Terus alat-alat pembelajaran sudah lengkap, fasilitasnya sarana prasarana sudah lengkap juga. Ruangan insya Allah kelas ber-AC semua ya Bu? Iya, ber-AC, ruangan semua ber-AC. Terus tempat ibadah misalnya sholat Iya. ada musola. Ada musola sendiri Iya, untuk anak-anak, oke. iya, tempat musik ada sendiri. Oh jadi ada ruang musik untuk sendiri. Kita bisa bilang sebagai ruang seni ya Bu ya? Iya. Oke. Terus ada istilahnya ruang bermain bebas, Mhm, seperti alat-alat, misalnya balok-balok, anak-anak kalau bermain balok, mungkin AP-nya sudah lengkap ya? ya itu antaranya.
Kemudian guru-gurunya juga satu kelas 2 Masya Allah. guru. Oh iya, jadi ada berapa guru nih Bu untuk di TK Al-Azhar 2? Gurunya ada 6, 6 dengan jumlah murid? 81. Masya Allah, 81 bisa dibayangin. Bisa dibayangin keriuhannya sebenarnya ya Bu ya. Tapi tetap ya kita enjoy aja setiap harinya ya Bu ya. Karena memang sudah terbiasa ya. Jadi dengan 81 anak dan 6 guru. Dan di tiap kelas itu ada 2 guru. Iya. Oke. Jadi sama kepala sekolahnya sama Bu Nur cuma jumlahnya 7 ya Bu ya? Iya, Jumlahnya 7 ya. Nah, itu untuk fasilitasnya sudah ruangan kelasnya memang sudah ber-AC semua dan ruang sholat juga tadi ada ya Bu ya. Yang pasti dengan kamar mandinya bersih ya karena memang kita punya apa sih penjaga sekolah sendiri untuk TK Al-Azhar 2 ada sendiri ya. Khusus ya Bu Puji ya. Oke. Nah, Bu Nur itu untuk fasilitasnya yang memang ada di TK Al-Azhar 2. Dan TK Al-Azhar 2 ini kan kalau misal dengar-dengar kan agak lumayan banyak kegiatan ya Bu ya. Iya, betul. Yang di indoor maksudnya di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau untuk di dalam sekolah biasanya kegiatannya apa Bu Nur? Selain pelajaran ekstra tadi kata Bu Puji pelajaran ekstranya apa sih Bu? Agama dan ataukah cuman agama? Ada yang lain untuk pelajaran ekstranya Bu? Kalau pembelajaran yang di sekolah itu selain mengikuti kurikulum merdeka, Iya, kita ada tambahan untuk keagamaan. Keagamaan. Nah, ya, perubahan itu kan ada pembentukan akidah, Betul. pembentukan ibadah, pembiasaan, iya, hafal betul, Bu. kalimah, Betul, betul. menghafal surat-surat pendek, Iya. menghafal Hadis hadis-hadis, benar ya. terus bacaan-bacaan. Sholat. Misalnya sholat itu anak-anak ya udah harus dibina tiap hari, istilahnya dipraktekkan dalam sholat, misalnya sholat wajib 5 kali ya sehari semalam, terus tambah sholat duha, biasanya seperti itu. Betul. Jadi pembiasaan sholat yang memang setiap hari dilakukan di TK Al-Azhar 2 ya. Oke. Dan di paling pembelajaran agama untuk yang lain nggak ada pembelajaran seperti ataunya seni kah atau bahasa Inggris kah? Bahasa Ada Inggris ada ada gurunya bahasa tersendiri ya. Ada ya, bahasa Inggris ada sendiri, Misari. Namanya ya, Misari, ya. oke. Terus yang guru agama juga ada 2. Ada 2. Jadi sudah lengkap banget ya teman-teman Al-Azhar 2. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Nah, itu untuk kegiatan yang memang di sekolah ya Bu Nur ya. Nah, kalau untuk di luar sekolah biasanya TK Al-Azhar 2 itu kemana sih? Karena kan anak TK ini kan identik dengan bisa kita bilang yang jalan-jalan gitu ya ibu-ibu ya. Maksudnya mereka ada kegiatan berenang atau apa. Kalau TK Al-Azhar 2 sama kah Bu? Kalau di TK Al-Azhar itu udah punya panduan selayang pandang program kegiatan dalam setahun. Selayang pandang. Itu apa itu Bu selayang pandang? Misal baru dengar ini. Gimana coba-coba? Selayang pandang itu yang di sini sudah Oke. Jadi teman-teman ini buku selayang pandang yang memang ada di TK Al-Azhar 2. Iya. Jadi di buku ini Bu isinya tentang profil, tentang tata tertib, Iya. tentang kegiatan program kegiatan selama setahun, tentang namanya program setelah anak didik TK Al-Azhar 2 itu tamat dari itu anak bisa apa yang dicapai. Oke, gitu jadi kan. target pencapaiannya pun sudah tertera di sini. Masya Allah, semua keren sudah ada di banget. situ. Yang diharapkan anak bisa mandiri, cerdas, berakhlak mulia. Amin, insya Allah ya Bu. Jadi memang buku selayang pandang ini memang sudah ada di TK Al-Azhar dulu. Jadi ketika mungkin mendaftar anak-anak langsung dapat ini. Dan wali murid sudah bisa membacanya dalam sini ya Bu ya. Jadi, kalau kita kan ada awal tahun ajaran baru perkumpulan parenting. Oke, Nah, gitu. anak-anak sambil perkenalan Bu Guru, sambil warimnya diberikan satu-satu untuk panduan. Jadi betul. waktu kita mengenalkan visi misi sosialisasi visi bisa menyimak wali muridnya, kita bacakan ini loh nanti yang akan kita kerjakan dalam setahun tuh anak-anak begini, Benar-benar. mohon bantuannya. Asalnya kita Biasanya kemana Bu kalau untuk tiap tahunnya kegiatan keluarnya? Yang wajib kegiatan anak? yang pertama kita yang wajib itu manasik haji harus Oke, ada. manasik haji pasti ya Bu ya. Iya. Oke. Lalu yang kedua biasanya apa Bu Nur? Kita ke Polinela. Oke, jadi ke kampus Polinela. Ya, ke Polinela itu kita dalam satu hari ada 3 kunjungan. Oh, 3 poin. 3 kegiatan, 3 poin. Oh, jadi bisa dari pagi sampai siang ya? Iya. Iya. Ya siang benar banget. ya, Bu ya Iya. benar. Jadi karena ada kegiatan di Polinela. Oke. Ya, misalnya salah paket sayur kita kan panen sayuran. Panen sayuran. Anak-anak nanti
diajarkan cara makan sayur supaya awet, tidak cepat busuk bagaimana. Kemudian yang regu lainnya nanti panen ikan. Jadi dibagi ya Bu Nur ya. Iya, Oke. supaya tidak ramai kan. Benar, 80 ramai benar, banget ya. benar. Jadi memang yang kegiatan wajib itu ada di manasik haji, polinela, lalu kunjungan paling berenang ya Bu Nur ya, tetap ada. Berenang itu karena memang kita pengenalan air sejak usia dini ya. Betul ya. Jadi biar nggak takut sama air ya Bu Nur, anak-anak ya. Iya. Itu tujuannya pengenalan air. Oke, luar biasa banget TK Al Azhar 2 ini benar-benar dibikin sesimpel mungkin ya Bu Ibu ya, supaya wali murid pun juga paham gitu ya, kegiatan kemana aja tiap tahun, lalu juga profil singkat dari TK Al Azhar 2 ya Bu Nur ya. Nah Bu Nur tadi manasik haji, kegiatan polinela, terus kalau kegiatan keagamaannya oke di manasik haji, ada kunjungan yang lain kah untuk kegiatan keagamaan Bu? Kunjungan ke panti asuhan. Panti asuhan, iya. Kita Itu kan di sama wali murid biasanya mengasih pengumuman boleh menyumbang sembako atau pakaian layak pakai supaya nanti bisa diberikan ya, betul disumbangkan ke yang membutuhkan. Kadang-kadang satu periode itu ada dua panti asuhan yang kita kunjungi ya. Setiap berangkat itu ada 2 karena untuk alhamdulillah sumbangan itu nggak terduga gitu. Masya Allah. Biasanya jadi dapat 1 itu, mobil bisa dapat 2 mobil. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setahun itu bisa 2 kali kunjungan. Satu kali, tapi langsung dapat 2 mobil itu. Biasanya sumbangannya malah bukan alhamdulillah. di beda hari gitu ya Enggak, jatuhnya. langsung ya hari itu ampun, juga. Luar biasa. Gitu. Karena memang mungkin wali muridnya di tiap tahun selalu antusias ya. Nah itu alhamdulillah banget. Mungkin memang wali muridnya memang wali murid yang memang kompak, masalah begitu mereka malah support banget ya Bu ya. Oke. Jadi sehari bisa 2 kali kunjungan, hebat luar biasa. Gitu, bisa Sehari 2 kali kunjungan dibagi 2 karena banyak 2 mobil tuh. Betul. Jadi rame banget ya Bu Nur ya. Kayak konvoi pawai ya. Iya. Dengan bawa anak murid 80 berjejer gitu di belakangnya ya Bu ya. Plus wali muridnya. Plus wali muridnya lagi, Masya Allah keren banget. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang sudah mendaftar di TK Al Azhar 2 jangan lupa nanti ini akan dikasih buku Selayang Pandang. Namanya buku Selayang Pandang. Lucu banget sih namanya ya. Ini yang menciptakan siapa sih Bu nama Selayang Pandang Bu Nur? Dari Bu Nur kah atau dari teman-teman gurunya yang menciptakan Selayang Pandang ini? Itu program dari awal memang. Oh, dari program awal memang sudah ada. Jadi bareng-bareng sama gurunya berkoordinasi untuk menciptakan buku ini ya. Oke, keren banget deh. Oke Bu Nur, tadi sudah ngobrol tentang sedikit fasilitasnya, kegiatannya. Nah, sekarang nih di TK Al Azhar 2 adakah ekstrakurikulernya selain bahasa Inggris dan tadi apa Bu? Agama ya? Biasanya TK lain mungkin ada drum band atau ada apa yang lain. Di TK Al Azhar 2 juga ada ya Bu Nur? Ada ekstrakurikulernya drum band. Kemudian kita berusaha untuk bisa lomba ya, baik betul. tingkat provinsi maupun tingkat kota. Masya Allah, prestasinya pasti banyak dong. Ya, Coba Bu, apa aja nih Bu prestasi yang alhamdulillah sudah didapat di TK 2 Bu? Dalam tahun pelajaran 2023-2024 ini udah 3 kali lomba. Drum band. Ya. Kita menang di IPDB KTK di forum itu kita juara 1. Masya Allah juara 1 untuk konser dan brand. Masya Allah. Yang kemarin di UIN bukan ya Bu ya? Bukan. Ya, itu yang di UIN. Yang kedua yang di UIN tuh Sesumbaksel. Sesumbaksel dan kita juara. Ada dapat 3 piala. Masya Allah, hebat, tepuk tangan dulu dong. Jadi TK Al Azhar 2 Sesumbaksel dapat 3 piala. Lalu kemarin ada yang di Pekor itu 3 juga. 3 juga piala. Juara 1 semua itu. Juara 1 semua. Juara Kece konser. Terus juara apa ya? Color guard dan kostum. Gita Pati. Nah, itu. Oke. Jadi memang prestasi-prestasinya apakah lebih banyak yang di drum band atau gimana teman-teman? Untuk TK Al Azhar 2 atau di luar drum band ataukah ya di luar drum band adakah anak-anak lagi mungkin yang dapat prestasi apa? Kalau lomba baca doa, lomba adzan itu lomba kita kan adzan ngikutin antar sekolah misalnya ke TK Al Kausar ya. Betul. Gurunya ini suka mendampingi. Ya, dan alhamdulillah kita memang anak-anaknya banyak yang mendapatkan piala ya Bu ya. Alhamdulillah banget ya Bu Puji, Bu Nur ya. Jadi memang ekstrakurikuler itu sangat penting banget buat anak-anak TK ya. Pasti. Memang untuk TK Al Azhar 2 mungkin lebih menonjolkan ke drum band ya. Atau yang pastinya ekstrakurikulernya
Tetap ke drum band dan tetap juga ke agama, Miss. Oh, tetap ke agama. Jadi kalau ada lomba-lomba yang memang berhubungan dengan agama, memang kita turunkan anak-anak harus itu ya. Jadi, Dan alhamdulillahnya pun menang ya Bu ya. Alhamdulillah, itulah plus-plusnya mereka juga. Plus-plusnya mereka. Begitu. Jadi untuk di tahun ini yang drum band kita sudah memborong berapa banyak piala? Setiap lomba ada 3, jadi 9 piala. Masya Allah, keren banget. Mungkin nanti ini udah nggak ada lagi lomba ya Bu Nur ya, karena sudah habis ya, sudah akhir tahun ya. Jadi mungkin untuk ajaran baru akan lagi dibuka lombanya ya. Oke deh. Nah itu dia. Jadi tadi ekstrakurikuler drum band yang memang diunggulkan di TK Al Azhar 2, lalu ada juga ekstrakurikuler kita bisa bilang kegiatan keagamaan ya Bu Puji ya. Kegiatan agamanya gimana Bu? Maksudnya ngaji kah atau apanya? Untuk kegiatan agama tahun ini nanti insya Allah sekitar bulan Mei agak akhir kami akan melaksanakan tasmi khusus untuk surat An-Naba. Masya Allah, Khusus keren surat banget. An-Naba itu nanti akan ditampilkan dan jangan lupa Miss nanti ada di YouTube pastinya. Oke, pasti banget Itu dong, tadi. jelas. Nanti akan langsung diliput. Oke. Iya, pasti akan langsung diliput ya Bu ya. Tenang aja, pasti masuk TV, masuk YouTube dan masuk koran mana-mana Itu pastinya ya. per anak juga itu Miss, Di nggak TK per Al kelompok. Azhar, Di TK Al Azhar 2 Keren nanti. banget. Itu memang luar biasa banget karena berkat guru-gurunya sih sebenarnya Bu Puji. Kerja keras guru-gurunya ya Bu Nur yang luar biasa banget ya. Nah, jadi memang di kegiatan keagamaan juga sudah mulai banget ditonjolkan ya Bu ya, selain tadi apa Bu, hafalan doa-doa, mungkin juga hafalan hadis-hadis, lalu kebiasaan kegerakan-gerakan sholat, kebiasaan sholat 5 waktu dan sholat sunnah pastinya Bu ya. Nah Bu Nur, aku geser sedikit mau ngobrol sama Bu Vera. Ya, Bu Vera tadi megang kelompok B. Itu di umur berapa ya Bu? Di Yang umur dipegang 5 sampai 6 tahun. Di 5 sampai 6 tahun. Berarti bisa dibilang batita ke atas ya. Balita ke atas ya. Oke. Sudah 12 tahun, 13 tahun atau berapa? 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun, 13. jalan 13 di TK Al Azhar 2. Dari dulu memang terbiasakah untuk megang anak-anak umur segitu atau biasanya di bawah umur 5 tahun? Biasanya di bawah umur 5 tahun. Kelihatan muka kamu memang kayak masih imut-imut banget. Masih kayak aduk cute gitu ya. Jadi memang lebih sebenarnya anak-anak di bawah umur 5 tahun biasanya. Beda banget nggak ketika memang terbiasa megang di kelompok yang anak umur 5 tahun sama di bawah 5 tahun? Lebih apa namanya? Lebih menakutkan? Lebih manja yang di bawah 5 tahun. Oh, kira lebih menakutkan Bu. Enggak ya, kalau lebih menakutkan enggak ya? Yang di atas 5 tahun lebih menggemaskan. Lebih menggemaskan. Menggemaskannya itu lebih karena lebih banyak tingkahnya atau gimana tuh? Lebih banyak tanyanya. Karena anak zaman sekarang tuh kritis-kritis. Kita bisa akui ya Bu ya. Iya. Karena memang pengaruh teknologi itu luar biasa banget. Yang kadang-kadang kok dia bisa bakalan nanya begini ya, kadang-kadang nggak terfikirkan sama kita, mereka nanya ya Bu Puji ya. Itu tadi ya. Nah untuk Bu Vera sendiri, jadi memang sudah terbiasa sekarang megang yang di atas 5 tahun ya. Berarti mau ke jenjang SD. Iya, mempersiapkan untuk ke jenjang SD. Oke, biasanya apa nih yang Bu Vera gencer banget untuk di kelompok B ini mau ke SD ini, apa sih yang biasanya diajarkan? Iya, kalau untuk pembiasaannya kami kan sudah ada panduannya. Betul. Kontrak belajar dari yayasan. Jadi mulai dari apa namanya hadis-hadis, surat-surat pendek, kemudian juga ada bacaan-bacaan sholat, itu semua kami ajarkan. Nah, kalau di TK 2 ini kami mengajarkannya dengan metode UMI juga. Gimana tuh? Oh, gimana tuh? Yang gimana tuh maksudnya? Mungkin teman-teman belum tahu. Gimana metode UMI yang gimana? Dengan apa Bunda? Kalau metode UMI itu ini ahlinya memang aku tahu kalau sih. ahlinya sebenarnya bukan banget. Masih sambil belajar ya Bu Puji ya? Sebenarnya Betul. kita mengajari anak, sebenarnya kita juga belajar dengan anak Betul, itu Miss. betul. Nah itu tadi kita belajar metode UMI, ternyata anak itu setelah kita belajar dengan metode UMI malah lebih enak dengernya. Panjang pendeknya ternyata lebih nyantol anak-anak. Ketimbang kita dulu kan ya Miss ya, kita yang penting asal bunyi aja dulu ya. Oh jadi sekarang lebih ditekankan juga ke metode UMI itu panjang pendeknya dilatih. Itu tadi. Oh hebat Jadi, banget ya Al Azhar 2. Minimal dia makhrajul hurufnya lumayan jelas untuk anak-anaknya itu tadi. Jadi Bu, untuk kegiatan keagamannya di luar jam sekolah kah atau memang digabung dengan jam sekolah? Pembiasaan, Miss. Oh pembiasaan. Pembiasaan di pagi Jadi hari. sambil belajar gitu ya di pagi hari ya. Oke. Jadi memang Bu Vera sekalian mengajarkan itu ya, apa sih tadi yang metode UMI tadi. Jadi untuk SD selain itu yang berhubungan di luar keagamaan lebih ditekankan ke apa, ataukah kalistungnya ataukah apanya? Kemudian juga kita tekankan juga ke calistungnya, tapi melalui bermain. Gitu. Jadi apapun kegiatannya di dalam pembelajaran, anak-anak dikenalkan huruf, membaca, menulis, menggunting,
itu semua dikemas dalam kegiatan menyenangkan, Miss. Masya Kalau di Allah, sekolah. luar biasa. Karena tetap lagi balik ke konsep awal adalah anak TK itu belajar sambil bermain. Itu nggak bisa dipungkiri ya Bu ya. Iya. Karena belajar sambil, karena kalau yang belajar terus anak-anak kadang bosan dan nggak mau datang ke sekolah. Tapi kadang kalau yang main terus agak repot juga ya Bu ya. Pastinya. Yang repot bukan cuma orang tuanya tapi gurunya juga, ya kan? Benar, Oke, yang pasti sukses terus buat Bu Vera ya Insya Allah. Maksudnya mengajarnya semakin baik dan amanah yang pastinya ya. Oke deh, itu dia tadi Bu Vera di kelompok B2. Dan sekarang misal mau geser lagi ke Bu Puji, Iya. yang di kelompok B1 dengan umur berapa Bu? Sama. Itu tadi sebenarnya saya emang di kelompok B2 juga. Cuma fokus ngajar agamanya saya di B1. Oke. Cuma tadi itu kalau untuk di B1 kan emang umurnya yang bayi-bayi itu tadi, Miss. Nah, yang manja. itu tadi yang manja. manja. Terus gimana Bu? Kalau untuk bayi kan biasanya mereka kalau dalam belajar apalagi masalah murojaah ya mengulang-ulang. Itu kan kebanyakan males-malesnya, gimana tuh Bu Puji mensiasatinya? Kalau untuk anak B1 itu tadi kita telatenin pelan-pelan dan gak usah buru-buru. Kita kasih reward biasanya. Ayo, siapa yang sudah hafal satu baris ini, nanti akan dapat ini kita. Ayo, siapa yang ini gitu. Itu tadi yang penting anak diajarinya secara pelan-pelan dan kitanya harus paham dengan anak itu sendiri. Betul, kita harus kenal anak kita sendiri dulu Karena ya Bu. kemampuan anak untuk yang walaupun dia masih bayi, ada kemampuannya memang yang sudah cukup tinggi, ada yang biasa-biasa saja dan ada yang rendah. Dan itu tadi untuk kemampuan yang dia rendah itu harus kita prioritaskan banget. Ekstra ya Bu ya? Ekstra banget. Nah itu tadi tetap kita harus rangkul, tetap kita harus ya pokoknya gimana caranya agar dia itu seenggak-enggaknya bisa sama dengan temannya yang Dengan lain. teman yang itu lain. Tadi. Itu yang kalau untuk biasanya di bawah umur 5 tahun ya Bu Puji? Iya, itu tadi. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun ataukah mereka sudah mulai terbiasa, sudah mulai dewasa atau gimana Bu untuk masalah pembelajaran? Apalagi kalau untuk agama gini kan. Kalau di atas umur 5 tahun itu biasanya dia sudah mulai tahu peraturan. Itu Jadi tadi. mana yang harus Kita boleh ngomong- dilakukan benar. benar. Iya. Cukup kita biasanya kalau udah umurnya di atas 5 tahun itu untuk pengulangan kita memberikan contoh itu nggak usah sampai banyak-banyak kali, nggak usah. Cukup 3 kali aja dia sudah mulai paham gitu ya Bu. Beda dengan yang berumur tadi 4 sampai 5 tahun atau 4 kurang bahkan kadang-kadang kan seperti itu. Betul. Itu Nah, tadi. kebetulan banget ada Bu Puji yang memang bisa kita bilang sebagai guru agamanya ya kan Bu ya. Berarti kalau sudah sebagai guru agama kan memang alhamdulillahnya lebih expert dari kita ya Bu ya, bisa dibilang nih Bu Puji ya. Nah, kan TK Al Azhar 2 mau ada tasmi nih katanya nih ya. Nanti ya insya Allah di akhir bulan Mei untuk surat Untuk An-Naba. khusus untuk surat An-Naba. Iya. Jadi pencapaian targetnya berarti mereka di apa? Di surat An-Naba ini kah? Kalau yang Anak-anak, pencapaian target yang sudah biasa itu ada 20 surat pendek yang Masya sudah Allah. wajib. Iya, Kalau surat An-Naba ini memang kita murjoah setiap pagi. Nanti ya namanya anak, ada yang mau, ada yang enggak. Namun untuk yang sekarang ini kita nyari sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin Bibitnya. betul. Bibitnya. Nah, iya. nanti kalau bibitnya insya Allah ini kita untuk tahun depan lebih maju lagi kalau bisa jus 30 dihabisin Miss. Nah, itu tadi pengennya tadi itu. Karena namanya target itu insya Allah Nah, pasti itu ada tadi. jalannya Nah, ya itu Bu ya. tadi. Yang penting kita ikhtiar ya Bu ya. Yang pastinya support orang tua nomor 1 Benar itu support orang yang paling penting karena pun di rumah pun harus tetap diulang Nah, itu tadi. diulang ya Bu ya. Iya. Jadi memang alhamdulillah ini baru kali tahun ini kah untuk Tasmi Al Azhar 2? Iya. itu Masya tadi. Allah, jadi itu satu pencapaian yang luar biasa Bu Nur ya, hebat banget alhamdulillah. Jadi memang banyak banget prestasi yang memang anak-anak pun bisa dapatkan selain dalam kegiatan ekstrakurikuler kayak tadi drum band ya. Sudah borong banyak piala ya. Tahun ini sudah 9. Tapi di luar drum band pun ada lagi ya Bu ya? Ada diikutkan lomba-lomba lagi Bu? Di tahun ini? Kayaknya udah nggak ada lomba-lomba. Kita sekarang ini fokus untuk pentas seni. Oke, oh di akhir tahun nanti ya, di akhir tahun ajaran ini ya. Oke, jadi lebih fokus ke pentas seni ya. Tapi memang drum band lalu ada kegiatan keagamaan yang alhamdulillah baru dimulai tahun ini Tasmi. Dan insya Allah semoga TK Al Azhar 2 di tiap tahunnya ada Tasminya ya Bu Puji Iya, ya. itu mau kami teruskan insya Itu Allah. harapan kita ya. Harapan kita. Jadi dari surat An-Naba nanti naik ke juz 30. Masya Allah luar biasa banget. Kalaupun belum bisa naik ke juz ke-30, minimal habis An-Naba, An-Najiyat, jadi ada 2. Habis oke. An-Najiyat tambah lagi jadi 3 Berdampingan, gitu. iya. Jadi semakin tahun
Minimal itu Semakin menambah banyak. satu surat. Betul. Itu tadi. Jadi benar-benar kita gencar banget Nah, ya Bu itu Puji tadi. ya. Karena memang kan kita harus seperti slogan Al-Azhar Nah, itu ya. tadi, benar. Unggul Islami terpercaya. Terpercaya, Jadi memang benar-benar kita harus mengedepankan urusan keagamaan ya Bu ya. Oke deh, itu tadi dari Bu Puji, dari Bu Vera sekilas tentang TK Al-Azhar 2 dan tentang kegiatan-kegiatan mereka, dan alhamdulillah semakin tahun semakin maju insya Allah ya Bu ya. Nah, Allahumma amin. untuk pertanyaan terakhir buat Bu Nur ya, Bu Nur, ada nggak sih harapan-harapan? Pasti ada dong harapan Bu Nur buat TK Al-Azhar, buat yayasan. Apa nih Bu harapannya Bu? Harapan dari saya yaitu TK Al-Azhar 2 makin sukses, makin Amin. maju, muridnya bisa pulih kembali. Yang dulu saya tahun sebelum corona pernah 198 murid. Semoga Itu 198 murid? Iya, Masya Allah. pernah mencapai 198. Jadi satu kelas berapa orang tuh diajar 2 guru? 35. Iya ampun, Masya Allah, 198 Bu Nur. Iya. Masya Allah, luar Karena biasa. ada corona itu ya kita tetap bersyukur karena Alhamdulillah ya di Bu. antara TK-TK yang Perumnas ULM itu kan banyak ya. Betul. Yang Perumnas aja ada beberapa TK. Mm-mm. Terus alhamdulillah ya TK Al-Azhar 2 masih tinggi. Eksis ya? Iya, Masih, tinggi di antara betul. TK-TK tersebut. Ya itu tadi karena wali murid selalu menanyakan setiap mendaftar ibu apa sih program TK Al-Azhar 2 Iya, itu. betul. Jadi dia pengen selektif bener ya emang ya. Mungkin wali murid itu nyari benar-benar TK yang berkualitas. Berkualitas. Iya, saya jelasin kalau TK Al-Azhar 2 itu kan terkenalnya kalau lomba-lomba terutama drum band itu kan sangat berarti bagi Iya, anak TK iya. ya. Dan selalu borong piala ya Bu Nur ya, Iya. alhamdulillah. Jadi makanya TK Al-Azhar 2 sering lomba-lomba, sering ngikuti kegiatan keluar. Dari wali murid itu senang, antusias. Saya pengen di TK Al-Azhar 2 karena banyak kegiatannya seperti itu. Makanya ya mudah-mudahan nanti tambah banyak lagi muridnya. Amin, insya ya. Allah. Kuota terpenuhi. Iya, kocap terpenuhi seperti sebelum-belumnya. Betul, dan yang pasti guru-gurunya tetap kompak ya Bu ya. Betul. Nah itu harapannya Bu Nur ya, insya Allah semoga dengan ikhtiar kita semua, kepala sekolah dan ibu gurunya, insya Allah kuota terpenuhi dan target kita memang dengan jumlah murid itu juga terpenuhi yang pastinya Bu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Bu Vera ataupun Bu Puji? Ada harapan-harapan? Iya, semoga harapannya tahun ini anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Amin, insya Allah. menjadi anak yang cerdas dan kebanggaan orang tua. Kemudian tadi juga harapannya seperti Bu Kepala Sekolah, semoga mama-mamanya mendaftarkan adik-adiknya semua ke TK Al-Azhar 2. Amin, segera ya, ditunggu ya sama ibu-ibu ya. Bu Puji mungkin terakhir? Untuk mama-mamanya, untuk yang tahun ini, Bu Guru ucapin dulu terima kasih ya, Iya. yang sudah mensupport, dan bisa juga diinfokan untuk tetangganya bisa mendaftarkan anandanya ke TK Al-Azhar 2. Betul Sudah sekali. dibuka. Sudah dibuka. Kami menerima Betul. dengan senang hati. Dengan senang hati ya Bu ya, dengan lapang dada Dengan yang lapang pastinya. dada yang pastinya. Karena yang pasti teman-teman di Yayasan Al-Azhar ini insya Allah semua guru-gurunya amanah, yang pasti melayani anak didiknya seperti anak kandung sendiri. Jadi jangan takut gitu Jangan ya. ragu, yang pasti jangan juga itu, ragu Miss. dan jangan takut Nah, ya. ya benar-benar pasti. Oke, yang pasti terima kasih sekali buat Bu Nur, buat Bu Vera, dan buat Bu Puji yang sudah menyempatkan hadir ke podcast kita ini. Dan insya Allah besok kalau diundang mau datang lagi ya Bu ya. Gak deg-degan lagi ya, insya Allah aman ya Bu ya ngobrolnya ya. Oke deh. Nah teman-teman, itu dia sekilas profil singkat dari TK Al-Azhar 2, dan insya Allah pendaftaran sudah mulai dibuka. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada kenalan, tetangga, adik, ponakan ataupun bahkan cucu nih ya, yang mau mendaftarkan TK Al-Azhar 2 itu ada di Jalan Kimaja. Apa? Jalan Kimaja ya? Jalan Kimaja, Perumnas W Halim, itu ada di pinggir jalan. Nanti ada tulisannya besar TK Al-Azhar 2 ya. Jangan sampai lupa ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah mendengarkan Miss El dan teman-teman dari TK Al-Azhar 2. Kita bertemu lagi di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Miss El pamit undur diri. Terima kasih banyak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.